Sudah, kamu tidur saja. Biarkan adikmu tenang dulu. Tapi Bu, sudah Arin, tidur. Perintah ibu. Kemudian aku turuti. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku akhirnya kembali ke ranjangku yang berada di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Rahasia Pesan. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mbak, tolong, teriak Ana. Aku gak bisa lari, Mbak, lirik Ana. Makhluk bertubuh hitam legam itu sudah hampir mendekat. Aku berusaha menarik tubuh Ana yang dia mematuk. Mbak, jangan tinggali aku, teriak Ana ketika dirinya sudah ditarik paksa oleh makhluk tersebut. Ana, aku terkesiap saat mengedarkan pandangan. Ternyata yang barusan itu hanya sekedar mimpi. Untung saja aku mengatur nafas yang tadi sempat tersegal. Ana dan ibu tertidur di ranjang yang sama. Mungkin karena masih kesal denganku, Ana memilih tidur di ranjang ibu. Bunyi notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel Ana. Siapa yang mengirimkan pesan di pagi buta seperti ini? Penasaran, aku pun memutuskan untuk melihat ponsel Ana yang tengah diisi baterai. Saat aku menyentuh layar, wallpaper ponsel Ana ternyata foto dirinya dengan kakek tua. Aku mengucok kedua mata ini. Memang foto ini benar adanya. Aku terus merapalkan doa, berharap hal ini hanya halusinasiku. Jangan sampai aku memiliki pikiran aneh kepada keluarga Bimo. Namun, karena wallpaper Ana tersebut, hatiku semakin penasaran untuk membuka ponsel Ana lebih dalam. Beruntung ponsel tersebut tidak memakai pola kunci, sehingga aku bisa leluasa melihat ponsel Ana. Ana, maaf, Mbak sudah lancang, lirihku. Untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri memeriksa ponsel orang lain secara diam-diam. Hatiku berdebar tidak karuan. Hal yang menggelitik perasaanku adalah membuka galeri ponsel Ana. Ana memang tipe gadis yang sering mengabadikan setiap kegiatannya dengan berfoto. Hampir ribuan foto yang terdapat di galeri Ana. Saat membuka galeri, wajah Ana terpampang jelas. Sepertinya foto ini diambil tadi sore saat di depan rumah. Aku terus melihat-lihat, hingga beberapa foto membuatku nyaris tidak berkedip. Ini foto waktu makan malam tempo hari. Bu Sekar, Bimo, kenapa wajah mereka berubah menjadi keriput? Aku memperhatikan secara seksama. Benar, mereka berdua sangat tua. Bahkan wajah Bu Sekar terlihat sangat menyeramkan. Dan di slide terakhir, makhluk itu berada di tengah-tengah aku dan Ana. Mbak ngapain pegang-pegang ponsel aku? Ucap Ana. Ini nak, ada... Mbak udah berani kepoin ponsel aku, ah? Ana langsung merebut ponsel dari genggamanku. Entah sejak kapan dia terbangun. Perasaanku campur aduk antara takut dengan foto-foto aneh di galeri Ana dan rasa tidak enak kepada dirinya. Aku memang salah, sudah lancang melihat ponselnya tanpa izin. Tapi yang lebih penting itu keanehan dari keluarga Bu Sekar. Mbak sirik sama aku, ah? Mbak gak suka aku ngelangkahin? Atau jangan-jangan Mbak naksir sama Mas Bimo? Cukup Ana, Mbak gak seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Dari pertama bertemu dengan keluarga Mas Bimo sampai sekarang, Mbak terus mencari masalah. Mau Mbak apa sih? Ucap Ana berapi-api. Ana, coba kamu lihat lagi foto waktu kita makan malam di rumah Mas Bimo. Udah deh Mbak, gak usah cari-cari masalah. Tapi nak, sekali saja, coba lihat lagi. Mbak yakin keluarga Bu Sekar itu apa? Ana maju beberapa langkah hingga wajah kami sudah berdekatan. Bahkan hembusan nafas Ana sangat terasa di wajahku. Sekali lagi aku peringatkan sama Mbak, jangan ikut campur urusan pribadi aku. Lihat,
Ana menyodorkan ponselnya tepat di hadapanku. Dan benar, adanya Bu Sekar dan Bimo memang sudah tua renta. Saking seramnya, aku langsung menutup wajahku dengan kedua tangan. "Ada apa sih ribut-ribut?" tanya ibu. Ibu akhirnya terbangun dan duduk di tepi ranjang. Sesekali dirinya masih menguap. Mungkin karena kegaduhan kami berdua, ibu jadi terganggu akan tidurnya. "Bu, coba ibu lihat foto Bu Sekar dan Mas Bimo. Wajah mereka berbeda banget." Aku langsung duduk di samping ibu dan menjelaskannya. Ana pun duduk di sebelah ibu. Hingga saat ini, ibu berada di tengah kami berdua. Ibu memutar bola matanya jengah. "Ana, kembali tidur. Biar ibu yang bicara sama kakak kamu." Ana mengangguk, tapi sebelumnya dia berbisik kepada ibu. Aku hanya bisa mengamati interaksi mereka berdua. Hingga Ana akhirnya memilih merebahkan kembali tubuhnya di atas ranjang. "Ikut ibu." Akhirnya ibu mengajakku untuk keluar kamar menuju ruang tengah. Kami pun duduk di sofa ruang tamu secara berdampingan. Lalu ibu meraih kedua tanganku dan digenggamnya erat. "Arin, ibu tahu ini mungkin berat untuk kamu. Menjadi anak pertama yang harus merelakan adiknya menikah terlebih dahulu, itu pasti sulit. Belum lagi umur kamu saat ini memang sudah tidak muda lagi. Tapi nasib baik malah berpihak kepada anak. Biarkanlah dia bahagia dengan takdirnya, nak. Nanti ibu pasti akan carikan jodoh yang terbaik untuk kamu, supaya kamu segera menyusul adikmu." Hatiku langsung mencelos mendengar ucapan dari ibu. Bukan itu sebenarnya maksudku. Hal yang aku takutkan ternyata menjadi kenyataan. Aku menghela nafas panjang sembari menatap wajah ibu. "Bu, Arin punya 3 pertanyaan. Tolong dijawab cukup iya atau tidak." Ibu mengangguk tersenyum. Tangannya terangkat untuk membelai rambutku. "Katakanlah, apa itu?" "Pertama, saat makan malam, apa ibu melihat bunga kantil di atas piringku?" Ibu menggelengkan kepala. Itu tandanya ibu tidak melihatnya. "Yang kedua, saat ibu muntah-muntah, apa ibu melihat darah dan belatung?" Tanyaku lagi. Kali ini ibu langsung menautkan kedua alisnya. "Arin, kamu..." "Sebentar, Bu. Jawab saja iya atau tidak." Lagi ibu menggeleng. Ibu terlihat hendak berbicara lagi. "Satu lagi, Bu. Di ponsel Ana ada foto Mas Bimo dan Bu Sekar. Apa ibu melihat wajah menyeramkan dari keduanya?" "Cukup, Arin. Kamu keterlaluan. Jangan sampai kamu dianggap gila oleh orang-orang. Apa yang kamu ucapkan barusan itu semua omong kosong." Bibirku bergetar. Bagaimana mungkin keanehan itu hanya aku yang merasakannya? Lalu bagaimana dengan nasib Ana jika pernikahannya diteruskan? Sedangkan keluarga Bu Sekar sudah jelas mereka bukan manusia normal. Ini semua masih teka-teki besar dan aku sendiri harus menguak. Ya, ini semua demi Ana. Ibu memegang kedua pundakku. "Sudahlah, ikhlaskan. Jangan usik kehidupan adikmu lagi. Biarkan dia memilih jalan kehidupannya sendiri," ucap ibu. Apa mau dikata, kali ini aku hanya mengangguk. Ibu pun menarikku ke dalam pelukannya. Percuma saja mau dijelaskan bagaimanapun juga, ibu tetap tidak akan percaya. Tapi masalah ini aku pastikan belum selesai. Keesokan paginya, kami bersiap untuk bertolak ke kediaman Bu Sekar. Jam 10 pagi Bimo sudah menjemput kami. Ana sudah sangat antusias dengan pernikahannya yang tinggal menghitung jam. Rencananya akad nikah akan diselenggarakan nanti malam. Untuk persiapan, kami diminta untuk datang lebih awal. Semua acara sudah diatur sedemikian rupa oleh keluarga Bu Sekar. Tugas kami hanya tinggal mengikuti. Berkali-kali ibu berpesan supaya aku tidak membuat onar, apalagi membuat Ana kesal. Tadinya Ana tidak mau aku ikut bergabung. Untung saja ibu bisa menengahi. Itu pun sampai saat ini Ana seperti enggan berbicara kepadaku. Kami berdua hanya saling diam. Aku tahu Ana mungkin masih kesal kepadaku. Selama perjalanan, Bimo tidak banyak berbicara. Berbeda jauh dengan Ana yang sangat ceria. Hatiku berdenyut nyeri melihat tingkah Ana. Gadis polos itu sebentar lagi harus menikah dengan laki-laki yang sangat misterius. Sedang usahaku dalam mencari tahu informasi tentang Bimo masih nihil. Kami pun tiba di kediaman Bu Sekar. Anehnya,
Rumahnya saat ini terlihat mewah, sama persis saat pertama kali kami datang ke rumah ini. Ana langsung menggandeng lengan Bimo. Aku bisa melihat wajah Bimo terlihat datar, tidak seramah seperti biasanya. Masuk ke dalam, rumah Bu Sekar sudah dihias dengan dekorasi cantik. Aku memandang takjub ke setiap penjuru rumah. Ada rasa haru sekaligus takut datang bersamaan. Entahlah, sampai saat ini aku pun masih bingung. Semua masih nampak abu-abu. Selamat datang Bu Asti, Arin, Ana. Maaf, seperti inilah nanti acara pernikahan Ana dan Bimo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maklum saja semua persiapan dilakukan secara mendadak. Bu Sekar datang menyapa. Penampilannya sangat anggun sekali. Wajahnya pun serasa lebih muda. Aku dan ibu pun sampai melongo saking terpesona dengan kecantikan Bu Sekar. Bu Sekar makin cantik saja, kayak masih ABG, ucap ibu. Bu Sekar langsung tersipu malu karena pujian tersebut. Suasana pun kembali menghangat. Untuk saat ini, aku pun menepis semua pikiran-pikiran buruk. Acaranya nanti malam. Kalian lebih baik beristirahat dulu di kamar yang sudah Mbok Jum siapkan, ucap Bu Sekar. Aku dan ibu pun mengangguk. Sedangkan Ana masih bergelayut manja kepada Bimo. Aku terus memperhatikan interaksi keduanya. Ana memang sangat agresif kepada Bimo. Ibu sudah mengajak Ana untuk bergabung bersama kami berdua. Namun Ana menolak dengan alasan ingin menemani Bimo. Perlahan aku dan ibu naik ke lantai 2. Rumah yang hampir menyerupai istana ini memang sangat mewah. Aku terus memperhatikan Ana, Bimo, dan Bu Sekar yang terlihat tengah berbincang. Entah kenapa aku tidak tega meninggalkan Ana di bawah sendirian. Bu, sebentar ya, ada yang ketinggalan di tas Ana. Sebelumnya ibu seperti berpikir sejenak sebelum mengiyakan. Ya sudah, tapi ingat, jangan bikin masalah, ucap ibu. Aku mengangguk lantas kembali ke lantai bawah. Aneh memang, bukankah nanti malam akan ada acara penting, tapi di rumah ini masih terlihat sepi. Dengan pelan aku melangkahkan kaki untuk turun kembali ke lantai bawah. Ana, ikut mama ke kamar yuk, ajak Bu Sekar. Ana terlihat mengangguk. Wajahnya masih terlihat ceria. Akhirnya Ana pun mengikuti Bu Sekar yang berjalan di depannya. Tapi sayangnya Bu Sekar tidak naik ke lantai atas. Bukannya kamar Bu Sekar ada di lantai 2. Aku pun mempercepat langkah menyusul Ana yang pergi ke sebuah ruangan yang berada di lorong lantai bawah. Bimo pun ikut serta. Mereka bertiga masuk ke sebuah ruangan. Beruntung pintunya tidak ditutup rapat, sehingga aku bisa mengintip diam-diam dari luar pintu. Awalnya tidak ada yang aneh dari interaksi ketiganya. Bu Sekar terlihat memperhatikan sebuah gaun yang nantinya akan dikenakan saat akad pernikahan. Gaun putih yang begitu cantik. Lagi, aku menemukan keanehan saat melihat pantulan wajah Bu Sekar di balik cermin. Aku membekap mulut, nyaris tidak percaya dengan apa yang aku lihat di depan mata ini. Tante, bajunya boleh aku coba? Pinta Ana. Silahkan sayang, kamu gak usah panggil tante dong, mama saja ya, balas Bu Sekar. Ganti di sini saja gak apa-apa, Bimo lagi di kamar mandi, gak usah malu sama mama. Ana terlihat mengangguk. Perlahan Ana berani menanggalkan pakaian demi menggantinya dengan gaun pengantin. Mataku terus memincing, mengamati wajah Bu Sekar yang terlihat dari pantulan cermin rias. Saat Ana berusaha mengganti pakaiannya, terlihat wajah Bu Sekar semakin mengerikan. Lidahnya menjulur dengan air liur yang menetes, mirip sekali dengan seekor anjing. Ah, pekik Ana. Kenapa sayang? Tanya Bu Sekar. Ini mah jari aku kayak ketusuk gitu. Ana terlihat mengangkat jari telunjuknya yang terluka entah karena apa. Sini, mama lihat, ucap Bu Sekar. Bu Sekar nampak mengecap jari telunjuk Ana. Berdarah sayang, ucap Bu Sekar. Tanpa segan, Bu Sekar menghisap jari telunjuk Ana. Di detik selanjutnya, aku baru menyadari wajah Bu Sekar berubah. Kulit keriputnya berangsur mulus. Mataku membelalak tidak percaya. Ternyata yang membuat wajahnya berubah yaitu karena darah Ana. Ah, sakit mah, rintih Ana. Ana, teriakku sembari mendorong pintu. Bu Sekar, Ana, pun dengan Bimo nampak terkejut melihatku yang tiba-tiba membuka pintu. Arin, kenapa nak?
Bu Sekar tersenyum ke arahku. Kegiatannya yang tadi tengah menghisap telunjuk Ana langsung berhenti. Namun aku melihat jika tangan Ana masih berada dalam genggamannya. Ada apa sih mbak? Gak sopan masuk kamar orang, bukannya ketuk dulu. Mama, maaf ya, mbak aku emang suka aneh, ucap Ana. Nafasku masih memburu. Suasana canggung sangat ketara, apalagi Bu Sekar dan Bimo terlihat tidak suka akan kehadiranku. Gak apa-apa kok sayang. Arin, kemari nak. Ada perlu apa? Tanya Bu Sekar basa-basi. Aku pun gelagapan dibuatnya. Itu tante, tadi kaget aja sama teriakan Ana. Oh ini, Ana telunjuknya kena jarum sedikit, tapi gak apa-apa kan sayang? Ana langsung menggelengkan kepala. Sebentar ya mah, ucap Ana. Ana menghampiriku yang tengah berdiri di ambang pintu, lalu dengan kasar Ana menarik tanganku. Dengar ya mbak, sekali lagi mbak bersikap aneh. Mbak hari ini juga pulang ke kampung lebih dulu. Kalau masih mau nganggap aku adik, mbak cukup diam. Bisik Ana tepat di telingaku. Aku masih bergeming tanpa bisa membalas perkataannya. Lalu Ana kembali masuk ke dalam kamar dengan menutup pintu cukup keras. Aku yang berdiri di hadapannya ikut terlonjak. Dengan langkah gontai, aku kembali naik ke lantai atas. Sepertinya benar kata Ana, lebih baik aku diam. Menaiki anak tangga, pandanganku tertuju dengan banyaknya foto-foto keluarga yang menempel di dinding. Terlihat Bu Sekar dan suaminya semasa muda. Sekilas wajah suaminya itu mirip sekali dengan Bimo. Aku memperhatikan foto-foto mereka. Sepertinya foto itu sudah lama, karena masih berwarna hitam putih. Lalu pakaian Bu Sekar adalah model gaun-gaun zaman dahulu. Bu Sekar memang terlihat cantik dari dulu pun dengan suaminya. Mereka berdua merupakan pasangan serasi. Mataku memincing saat ada foto yang terdapat tanggal dan tahun pembuatannya. Tepatnya pada foto pernikahan Bu Sekar dengan suaminya. Karena keduanya memakai pakaian adat Jawa, di bawahnya tertulis 7 Januari 1940. Bu, kita pulang yuk, ajakku. Ibu yang tengah memainkan ponselnya hanya berdehem tanpa melihat ke arahku. Bu, coba dengarkan sekali lagi ini saja. Semua buat Ana, Bu. Aku berusaha mengguncang tubuh ibu. Ah, aku berteriak kencang. Kenapa, Bu? Tanyaku panik. Ibu menggerap. Ah, kamu ini, ibu jadi kalah dong main gamenya. Padahal udah level 20. Ibu, sentakku. Ah, Pak Sirin, kamu mau pulang? Ya pulang saja. Besok pagi kita pulang kok, ucap ibu. Bertiga, tanyaku. Mendapat pertanyaan tersebut, ibu langsung memutar bola matanya jengah. Ya berdua lah, kan si Ana bakalan tinggal sama Bimo. Besok kita pulang kampung. Bu Sekar sudah ngasih ongkos tahu buat kita. Ongkos? Iya ongkos. Bu Sekar ngasihnya gak tanggung-tanggung Rin, 100 juta, ucap ibu histeris. Aku langsung menutup kedua wajahku, menumpahkan rasa yang bercampur aduk. Bu, kita harus pulang sekarang. Keluarga Bu Sekar, mereka bukan manusia. Maksud kamu apa, Arin? Aku langsung terkesiap. Tiba-tiba saja Bu Sekar sudah berada di dalam kamar. Maksud? Walah Bu Sekar, si Arin memang anaknya suka ngada-ngada, Bu. Ibu berusaha mengelak ucapanku, sedangkan bibirku terasa keluh. Apalagi tatapan Bu Sekar saat ini sangat tajam. Sejak kapan dia masuk ke dalam kamar ini pun kami tidak mengetahuinya. Foto-foto yang di dinding, ucapku terbata. Bu Sekar tertawa, namun yang aku dengar saat ini, tawa itu sangat menyeramkan. Kamu mengira itu foto saya? Arin. Bu Sekar menghampiriku, dia mendekat, kemudian meremat kedua pundakku. Membuat aku sedikit ngilu karena rematan itu sangat kencang. Foto yang di dinding adalah mendiang opung saya. Mirip bukan? Maaf loh Bu Sekar, Arin ini anaknya memang sedikit berbeda, timbal ibu. Jika sudah seperti ini, lagi-lagi aku harus mengalah. Bu Sekar dan ibu terlibat dalam obrolan ringan. Sesekali aku melirik ke arah mereka berdua yang nampak begitu akrab. Sedangkan pundak ini terasa nyeri setelah diremat oleh Bu Sekar. Membuatku semakin yakin bahwa keluarga ini memang menyimpan misteri.
Meskipun dari foto tadi Bu Sekar mengelak, tapi aku yakin itu adalah Bu Sekar. Arin, hati-hati kamu kalau bicara. Kamu sudah berkali-kali hampir membuat ibu malu. 2 jam lagi, Ana akan melangsungkan akad pernikahan. Bu Sekar juga tadi bilang bahwa kamu sudah lancang masuk kamar orang tanpa mengetuk pintu dahulu. Kamu gak sopan, Arin, ucap ibu. Setelah Bu Sekar berpamitan keluar, ibu langsung menghampiriku. Maaf Bu, liriku. Sebagai hukumannya, kamu tidak boleh bergabung dalam acara pernikahan Ana. Bu, ibu masih tetap mau menikahkan Ana? Bu, keluarga Bu Sekar, mereka... Cukup Arin, apapun yang kamu bicarakan, ibu gak peduli. Sudah, ibu mau siap-siap. Tapi ingat, kamu dilarang kemana-mana, ucap ibu lantang. Aku hanya diam mematung. Ibu berlalu ke dalam kamar mandi, sedangkan pikiranku terus berkecamuk bercampur dengan rasa nyeri yang berasal dari pundaku. Perlahan aku menyibakkan kerah baju. Betapa terkejutnya aku melihat kulit pundakku menjadi lebam. Pantas saja sangat nyeri. Otakku serasa buntu. Siapakah Bu Sekar itu sebenarnya? Sampai rematan tangannya saja bisa seperti ini. Bulu kuduku ini terus meremang. Di dalam kamar ini saja, aku merasa banyak sepasang mata yang tengah mengawasiku. Apalagi mengingat tatapan Bu Sekar sebelum menghilang di balik pintu. Astagfirullah, gumamku. Tiba-tiba terdengar suara tangisan sangat jelas di telingaku. Aku menyandarkan diri pada sofa dan menutup telinga ini. Kecurigaanku semakin menguat terhadap keluarga ini. Pasti ada yang tidak beres. Ibu keluar dari kamar mandi, sudah mengenakan baju kebaya. Entah kenapa suara tangis memilukan itu masih saja terdengar. Bu, denger gak? Tanyaku. Ibu nampak diam tanpa menimpali. Dirinya hanya fokus kepada penampilannya. Duduk menghadap meja rias, lalu sibuk memoles make up. Bu, denger gak? Dengar suara... Arin, diam. Kamu ini jangan coba-coba bikin masalah lagi, ucap ibu. Sesaat menoleh kembali ke cermin rias, ibu berteriak. Ah! Teriak ibu sembari menutup wajahnya. Aku langsung menghampiri ibu, melihat ke cermin, lalu ke sekeliling kamar. Nafas ibu terdengar tersegal. Ibu seperti ketakutan. Arin, lihat di cermin, ucap ibu gelagapan. Enggak ada apa-apa Bu, balasku. Ibu memastikan kembali. Lalu terdengar helaan nafas panjang dari bibirnya. Ini semua gara-gara kamu. Jadi ibu ikutan parno, ketus ibu. Tidak lama ponsel ibu bergetar. Terlihat nama Mbah Kung memenuhi layar ponsel. Apa sih mbak ini? Telepon terus. Gak tahu apa lagi sibuk, ucap ibu. Ibu mengabaikan panggilan dari Mbah Kung. Tapi hati ini menggelitik untuk mengangkat panggilan dari si Mbah yang berada di kampung sana. Biar Arin aja ya yang angkat, siapa tahu penting. Gak usah Rin. Ibu melarang, tapi panggilan Mbah Kung terus bergetar, tidak hanya sekali. Ketika ibu lengah, aku langsung mengambil ponsel ibu, lalu menekan tombol hijau. Pulang, kalian cepat pulang, teriak Mbah Kung dari seberang telepon. Belum sempat aku menjawab, panggilan langsung terputus karena ponsel ibu kehabisan baterai. Ponselnya mati Bu, ucapku sembari meletakkan ponsel di atas meja rias. Mbah Kung cuma nyuruh pulang secepatnya. Itu aja yang bisa aku dengar sebelum panggilan terputus. Aku kembali duduk di atas sofa, memperhatikan ibu yang tengah bermake up, sedangkan ingatanku kembali pada ucapan Mbah Kung. Pulang? Atau jangan-jangan Mbah Kung sudah merasakan hal aneh yang akan menimpa cucunya, gumamku. Selesai merias wajah, ibu kembali mematut penampilannya di depan cermin. Berkali-kali dia memegang tengkuknya. Terlihat rona wajah ibu berubah. Apa mungkin ibu juga merasakan hawa mistis di sini? Ibu turun dulu, kamu gak usah kemana-mana. Ingat, jangan bikin masalah. Tapi Bu, Arin gak mau sendirian, lirihku. Ibu menghela nafas. Ini perintah Bu Sekar dan Ana. Lagian, ini semua salah kamu sendiri. Aku langsung menautkan kedua alis. Jadi, Bu Sekar yang melarang aku buat ikut acara nanti? Tanyaku memastikan. Benar saja, ibu pun mengangguk. Ingat ya Rin, jangan kemana-mana.
Ibu kembali memperingatkan sebelum tubuhnya menghilang di balik pintu. Hawa panas seketika menerpa kulit ini. Tidak terasa, peluh langsung bercucuran. Aku memandangi sekeliling kamar, kamar yang nyaman sebenarnya. Ada satu ranjang besar, lengkap dengan lemari, meja rias, dan sofa besar yang tengah aku duduki. Tidak ada hal yang aneh saat aku amati seluruh isi kamar ini. Namun hawa panas itu semakin menjadi. Pikiranku kembali berkecamuk, mengingat semua peristiwa yang terjadi. Saat merenung di atas sofa, tiba-tiba saja lampu kamar mati, kemudian menyala kembali, mati, terus menyala. Begitu seterusnya, seperti ada yang memainkan saklar lampu. Dan akhirnya, lampu kamar pun mati. Hanya ada sedikit cahaya yang keluar dari celah gorden. Sekuat tenaga, aku menepis rasa takut itu dan beranjak ke arah jendela, berniat untuk membuka gorden, supaya kamar mendapat penerangan. Baru saja tangan ini hendak menggapai kain gorden, tiba-tiba suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih memilukan, karena bersamaan suara teriakan histeris dari banyak perempuan. Sebuah tepukan di pundakku sontak membuatku terperajat dan langsung menoleh. Bukankah hanya ada aku di dalam kamar ini? Refleks aku membalikkan badan. Aku mundur hingga tubuh ini menempel di jendela. Ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di kerongkongan. Saat beberapa wajah bermunculan dari balik tembok, tidak hanya satu tapi banyak. Suara itu berasal dari mereka yang tengah mengadu kesakitan, menjerit seakan menahan sakit yang teramat. Semua adalah sosok perempuan. Tubuh ini mendadak kaku, bahkan suara pun sempat menghilang. Air mata ini tiba-tiba luruh seketika. Rasa takut dan iba bercampur baur. Takut karena mereka adalah hantu, dan iba karena mereka semua dalam kondisi yang memprihatinkan. Suara teriakannya, tangisannya, rintihannya sangat menyayat hati. Makhluk itu terus mendekat. Tubuh mereka penuh luka, wajah mereka pucat pasi. Sebagian ada yang rusak, tapi dari semuanya mereka hampir memiliki kesamaan. Leher mereka seperti terkena jeratan. Jangankan untuk berlari, berteriak pun aku sudah tidak bertenaga. Seumur hidup baru pertama kali aku menemukan kejadian seperti ini. Yang bisa aku lakukan saat ini hanya memejamkan mata. Pergi, pergi. Telingaku menangkap suara wanita yang menyuruh pergi. Saat membuka mata, semua kembali normal. Tubuhku langsung jatuh seketika di atas lantai. Aku menangis sesegukan. Sebenarnya apa maksud dari semua ini? Aku berusaha menenangkan hati dengan bersikir, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari gangguan semua makhluk yang berada di rumah ini. Aku terus bersikir sembari mengatur nafas yang sudah berantakan karena insiden tadi. Baru saja aku merasa tenang. Lagi, aku mendengar suara menggelegar. Suara tersebut sangat memekakan telinga. Tiba-tiba, aku mengingat akan keberadaan Ana dan ibu di luar sana. Aku pun langsung berdiri dan berlari keluar kamar. Untung saja pintu tidak dikunci. Tidak peduli bahwa ibu melarangku untuk keluar. Suara tersebut membuatku semakin penasaran. Dan betapa terkejutnya aku saat membukakan pintu. Rumah ini berubah kembali. Lebih tepatnya seperti rumah kosong. Aku menatap ke sekeliling. Benar, rumah ini tidak terawat. Terlihat usang, kotor, banyak sarang laba-laba yang memenuhi lorong. Pun dengan kamar yang barusan aku tempati. Aku berlari menuju lantai bawah. Bau pengap menguar penciumanku. Langkahku terhenti saat di depan tangga. Lagi, tubuhku langsung lemas. Mataku membulat sempurna. Dari sini terlihat jelas Bu Sekar sudah merentangkan sebuah tali di belakang Ana. Seperti hendak akan dijeratkan di lehernya. Tepat di hadapannya, makhluk hitam itu sudah berdiri dengan suara tawa yang menggelegar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.